Halo bosku, kembali lagi di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Kali ini bosku, seperti yang bosku bisa lihat, kita sudah ada di suasana yang baru, vibes yang baru, banyak lampu-lampu yang baru, dan semoga subscriber dan viewersnya juga baru. Luar biasa. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kali ini bosku, di dalam segmen edukasi obligasi kali ini, saya sudah bersama orang yang sangat spesial nih, Bapak Maximilianus Nicodemus, ya kan, yang akan membahas obligasi lebih lanjut nih. Apa kabar Pak Niko? Sehat aja, bagaimana kabarmu? Baik Pak, Alhamdulillah. Pas belum ini. Yoi dong. Nah, kali ini kita mau bahas tentang apa nih Pak, dari obligasi ini? Oke Eja, hari ini di studio yang baru ini kita akan bahas tentang edukasi obligasi, tentang bagaimana cara memilih obligasi retail. Oh, yang gitu. dimana nih, udah hampir 3 tahun terakhir ini pasar kita banjir obligasi retail. Nah, pertanyaannya gimana sih cara kita memilihnya? Gitu aja. Oh gitu, mantep banget tuh bosku. Jadi ini tips-tips yang bagus banget buat bosku yang mau mulai obligasian nih, ya kan? Jadi jangan kemana-mana, tapi channel Pilar Mas Investindo Sekuritas, touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Oke, Pak Niko, nih sebelum kita berbicara obligasi lebih jauh, obligasi retail ya, khususnya ya. Betul Eja. Kata orang tak kenal maka tak sayang. Mari kita update market untuk di tahun ini gimana nih Pak, untuk obligasi sendiri? Baik Eja, jadi memang kalau kita perhatikan nih Eja, udah hampir 3 tahun pasar obligasi kita tuh terluntar-luntar. Lapar, sudah 3 hari belum makan. Mau tahu kenapa? Kenapa? Nomor 1, inflasinya tinggi. Ketika kita bicara inflasinya tinggi, mau nggak mau tingkat suku bunga juga tinggi. Dan seperti biasa, seperti kayak video YouTube kita di awal, ketika tingkat suku bunga tinggi, imbal hasil obligasi tinggi, harga obligasi pasti turun. Nah, oleh sebab itu boleh kita katakan hampir 3 tahun ini pas obligasi itu merana sebetulnya. Atau boleh gegana mungkin ya, gelisah, galau, merana. Begitu aja. Luar biasa. Tapi katakanlah pada akhirnya masa-masa itu sebetulnya sudah hampir berakhir begitu ya, khususnya di tahun ini. Karena kalau Eja perhatikan di tahun ini kan inflasi mulai terkendali. Itu satu. Yang kedua, kalau kita perhatikan juga Eja, ruang kenaikan tingkat suku bunga juga mulai terbatas. Dan ketika ruang kenaikan tingkat suku bunga mulai terbatas, berarti itu artinya apa? Ada kemungkinan tingkat suku bunga akan mengalami penurunan. Dan ketika tingkat suku bunga turun, otomatis imbal hasil obligasi turun, harga obligasi pasti naik. Nah, saat ini kalau kita perhatikan, kalau kemarin-kemarin hampir di awal tahun 2023 ini gitu ya, kita lihat harga obligasi kok udah tinggi, mahal banget gitu. Nah, sekarang kesempatan. Kenapa bisa dibilang kesempatan begitu Eja? Karena ya, saat ini harga obligasi sedang turun. Begitu. Nah, khusus untuk imbal hasil yang 10 tahun saja sekarang sudah berada di kisaran 6,6 sampai dengan 6,7%. Jadi kalau ditanya kapan sih saat yang tepat untuk masuk? Dulu belum saat yang tepat. Sekarang saat yang tepat. My time has come. Jadi jangan ada lagi alasan. Wah, mantep banget nih bosku. Jadi kalau emang bosku-bosku nih pengen mulai obligasi nih, ini lagi saat yang bagus nih. Oke Pak Niko, sekarang kita masuk ke soal obligasi retailnya nih Pak. Baik. Tadi Pak Niko bilang obligasi retail ini lagi banjir banget nih Pak. Nah ini maksudnya gimana nih Pak banjir ini? Baik Eja, jadi memang kalau kita perhatikan hampir dalam kurun waktu 2 sampai dengan 3 tahun terakhir, pemerintah kita itu rajin menerbitkan obligasi retail. Tercatat hampir setiap tahunnya gitu ya, pemerintah kita terbitkan hampir 10 jenis obligasi retail. Begitu. Nah, kenapa sih kalau kita perhatikan gitu ya, dulu tuh jarang banget. Sekarang begitu ya, pemerintah kita seneng banget nih berhutang sama kita karena duitnya banyak Eja. Amin, gitu. amin. Nah, memang ini adalah salah satu langkah dari sisi pemerintah untuk mengedukasi, melakukan literasi juga bagi kita semua, masyarakat umum, untuk berani berinvestasi di obligasi. Nah, tentu harus ada sweetenernya, pemanisnya, yang membuat gitu ya, kita ini mau membeli obligasi. Salah satunya adalah dengan memberikan kupon yang manis, bunga yang manis begitu ya. Karena kan kalau kita bicara obligasi, tentu ujung-ujungnya adalah berapa sih bunganya.
Kan begitu. Iya sih, Nah, betul. sejauh ini kalau kita perhatikan Eja nih udah hampir tercatat 10 jenis obligasi retail, bahkan Oke. lebih begitu ya. Tinggal bagaimana cara kita memilih yang tepat. Oh, Kayak jodoh gitu. Oke, jodoh gitu ya. Berarti ini jenisnya emang banyak ya Pak ya? Betul. Ada apa aja sih Pak jenis-jenisnya kalau selain itu lagi? Jadi yang terakhir itu adalah nomor 1 ada SBR begitu ya. Ini bukan CBR ya, itu Oh, beda. motor Honda. Motor Honda ya. Yang bengkok itu Pak? Oh, bengkok. Itu nomor 1. Yang kedua ada sukuk wakalah, itu juga baru. Yang ketiga ada SSBR juga, sukuk saving bond retail. Yang keempat ada sukuk tabungan juga tuh Eja, ya, yang waktu itu kemarin habis sold out gitu ya, dan berbagai macam jenis lainnya. Nanti kita tinggal pilih aja nih dari tips and trick yang akan kita kasih pada hari ini, pilihan mana sih sebetulnya jenis obligasi yang menarik untuk investor dibeli. Oh, berarti banyak juga ya Pak jenisnya. Betul, Ya. Eja. Ya kan banyak banget jenis, seperti Anda yang banyak sekali jenis usahanya dalam menyalahkan orang. Bercanda. Tapi nih Pak Niko, Ya. dari segala macam jenis tadi yang Bapak jelasin, mana sih yang paling menarik menurut Pak Niko? So Eja, jadi memang betul. Nah, mana sih sebetulnya yang paling menarik? Nah, sejauh mata memandang di Eja, kami melihat ada 2 obligasi jenis retail yang menarik. Nomor 1 adalah SBR, Saving Bond Retail. Yang kedua adalah sukuk tabungan. Yang kemarin ini ST10, bukan ST12 loh ya, nama band. Oke. Bener, bener. ST10 itu sold out luar biasa. Nah, tapi ada salah satu yang menarik yang membuat 2 obligasi jenis retail ini patut untuk dilirik. Apa tuh, Ja? Tahu nggak? Wah, nggak tahu tuh Pak. Nomor 1 adalah ternyata dia jatuh temponya 2 tahun. Oh. Gitu. Ya. Cepet ya? Betul. Khususnya tahun ini ada 2 seri yang jatuh temponya 2 tahun, yang satunya lagi 4 tahun begitu ya. Oke. Tapi membuatnya menarik adalah dia kuponnya mengambang. Jadi karena kuponnya mengambang, dia ada spread premiumnya. Jadi ditambahkan dari tingkat suku bunga. Jadi kalau spread premiumnya 50 basis, tingkat suku bunga Bank Indonesia saat ini 5,75, tambahkan 50 basis, jadi kamu dapatnya di 6,25. Contohnya seperti itu, begitu ya. Nah, tapi yang bikin lebih menariknya lagi adalah kalau tingkat suku bunga 10%, berarti kan Eja dapatnya 10,5% gitu ya. Kalau tingkat suku bunganya katakanlah di 3%, begitu ya, Eja dapat 3,5%. Tapi ternyata Eja tetap dapat di 6,25%. Oh, ada batas Kenapa? bawahnya tuh ya Pak? Ada kupon batas bawah yang membuat obligasi jenis ini jauh menarik dibandingkan yang lain. Gitu Eja. Berarti ibarat kata investasi sekarang tuh di obligasi makin aman ya Pak ya, Betul. karena ada batas bawahnya. Betul, jadi nggak usah khawatir sekalipun tingkat suku bunga turun, kita tetap dapat cuan. Wah, mantep banget tuh. Oke Pak, berarti emang obligasi sekarang-sekarang ini banyak yang menarik juga ya Pak? Betul. Nah, tapi kalau sama yang lagi rame nih, sekarang-sekarang nih, SR019, nah Betul. itu menarik juga nggak Pak, kayak yang 2 tadi dijelasin itu? Nah, ini pertanyaannya mau dijawab dengan jujur atau bohong nih Eja? Harus jujur dong. Harus jujur ya, seperti judul lagu jadinya. Relay, ya. jujur apa enggakku? Jadi, kalau kita lihat di tahun ini, ada 2 jenis obligasi SR, sukuk retail begitu ya. Yang satu itu 3 tahun, yang satu itu 5 tahun. Untuk yang 3 tahun, itu kuponnya 5,95. Oke. Yang 5 tahun itu kuponnya 6,1. Sebetulnya tinggi, betul, betul. kalau kita membandingkan dengan deposito. Deposito baru cair kalau jatuh tempo. Tapi kita bicara obligasi, tentu nggak adil rasanya kalau kita nggak bandingkan juga dengan obligasi, begitu ya. Iya, Nah, betul. kenapa kita katakan ini kurang menarik? Nomor 1, kita juga mesti perhatikan saat ini posisinya imbal hasil SUN sedang mengalami kenaikan. Bahkan untuk imbal hasil obligasi konvensional yang berjatuh tempo 3 tahun saja berada di 6,25. Oh, ini malah di bawah ya dia Pak ya? Berarti ini malah di bawah. Nah, yang untuk 5 tahun, untuk imbal hasil obligasi konvensional, itu sedang berada di 6,32. Lagi-lagi, berada di atas dari yang kupon obligasi sukuk retail ini, Eja. Itu artinya apa? Itu artinya berarti kupon yang diberikan jadi terlihat kurang menarik.
butiran debu. Oh, Itu iya nomor sih. satu. Oke, nah yang kedua betul memang tadi sempat kita bahas ya Eja di awal bahwa ketika kita bicara ruang kenaikan dari tingkat suku bunga itu mulai terbatas begitu ya, berarti ada kemungkinan di tahun 2024 mendatang tingkat suku bunga itu akan mengalami penurunan. Ya. Dan ketika tingkat suku bunga turun, otomatis harga obligasi pasti naik begitu ya. Iya betul. Tapi ketika kita punya obligasi jenis retail gitu ya yang bisa diperdagangkan, kita mesti harus lihat dulu nominal kita itu berapa. Ah, iya sih betul. Nominal kita dalam berinvestasi itu berapa. Karena ini bukan masalah siapa yang beli dan seberapa banyak yang beli begitu ya Eja ya. Kalau misal kata ya kita punya nominalnya start dari katakanlah 1 juta atau 10 juta atau 50 juta gitu ya, dan kita berharap mau menjual, ada kemungkinan selisih harganya akan sulit untuk dikembalikan, mengalami kenaikan begitu ya. Karena biasanya kalau misalkan nominal-nominal kecil, harganya harga counter. Sama seperti kayak kita jual beli valuta asing begitu, harga counter. Beda dengan kalau kita mau mendapatkan harga treasury yang bagus, berarti nominalnya juga mesti harus besar. Ya. Sedangkan fokus utamanya apa sih? Untuk obligasi Retail. Ini jadi agak pilih kasih nih ya betul, sebenarnya. berarti kan apa? Kalau kita bicara obligasi jenis retail, berarti kasihlah bunga yang manis iya, gitu betul ya, ya. bunga yang seksi gitu ya. Supaya banyak masyarakat umum Yang tertarik. untuk membeli obligasi retail. Oke, betul sih Pak, betul. Nah, ini yang menjadi perhatian karena ini bukan hanya sekedar oh bunganya tinggi di atas deposito, enggak, karena ini kebetulan sukuk retail, jangan lupa bisa diperdagangkan. Berarti gitu. kan ada keinginan harganya mengalami kenaikan tatkala tingkat suku bunga nanti mengalami penurunan. Tapi investor retail jarang ada keinginan untuk menjual, apalagi dengan nilai nominal yang kecil. Mereka lebih suka untuk buy and hold, seperti itu biasanya. Gitu. Nah, ini yang membuat kami melihat kayaknya nggak menarik SR19 ini, begitu. Tapi nanti akan ada satu yang menarik gitu ya di akhir tahun. Jadi teman-teman semua, para bosku gitu ya, jangan lupa siapkan diri, siapkan dana pastinya gitu ya untuk membeli satu obligasi jenis retail di akhir tahun, di mana ini menjadi salah satu obligasi retail terakhir di tahun ini dengan tingkat suku bunga yang tinggi. Oh iya, berapa tuh Pak? Bukan tingkat suku bunga sih, bunga yang tinggi. Oh, bunganya justru ya? Bunga yang tinggi justru. Okay. Nah, ini menjadi salah satu perhatian yang menarik nih, gitu kan. Mau tahu dong ya? Pasti dong. Jenis obligasi retailnya apa? Apa tuh? Subscribe dulu. Wah, tunggu di video selanjutnya. Berarti emang begitu ya Pak? Kalau emang yang mau kelihatan menarik itu emang harus ada effort yang besar gitu Betul, ya? harus ada pemanisnya. Oh gitu, pantesan saya nggak dapet dia. Effort saya kecil. Tapi Pak Niko nih, tadi kan Pak Niko dijelasin obligasi-obligasi yang menarik nih. Itu sebenarnya masih kalah menarik. Aduh, memang kenapa tuh Eja? Ada lagi yang lebih menarik Pak. Apa? Promo dari Pilar Mas nih. Gokil nih pasti Nah, nih. buat para bosku-bosku semua yang punya usaha nih, baik mau nasabah baru atau nasabah lama, bosku bisa mendapatkan promosi untuk usaha-usaha bosku lewat video YouTube kita nih, kayak video yang ini nih. Caranya gimana sih? Caranya gampang banget. Bosku tinggal opening account dan bertransaksi di Pilar Mas. Nanti bosku langsung mendapatkan kesempatan untuk kita promosikan kayak video yang tadi. Ais, keren banget. Nah, kalau mau tanya-tanya kemana aja? Nah, bosku bisa langsung menghubungi WhatsApp yang ada di sini nih. Jadi bisa lewat WhatsApp juga, IG juga bisa, IG juga bisa, YouTube juga YouTube bisa. bisa, komen aja di mana kita lewat nih di timeline bosku nih, komen bisa langsung kita tanggepin. Gee, Patrick, do you think Squidward was trying to tell us something? Nah Pak, kita kan Pilar Mas ini kita juga bergerak di bidang saham kan Pak. Ya. Kita juga bahas saham, kita bahas obligasi. Nah, kenapa sih Pak Niko nih mungkin lebih menganjurkan beli obligasi daripada beli saham nih Pak? Sebetulnya kalau dibilang menganjurkan tidak, karena sebetulnya kalau kata judul lagu gitu ya, ojo dibanding-bandingkan. Waduh, berat Biasa banget nih. ya. Iya, emang sakit dibanding-bandingin sih. Betul. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Karena kalau kita perhatikan nih Eja, saham punya karakteristiknya sendiri, obligasi juga punya karakteristiknya sendiri, kan iya sih. begitu ya. Nah, Betul. semua kembali kepada satu, durasi investasi investor, yang kedua jangan lupa tingkat profil
resiko. Ini penting kan begitu. Jadi sebetulnya kalau misalkan aku agresif banget nih kan gitu ya. Nah, aku masuknya saham aja boleh nggak? Boleh. Tapi jangan lupakan obligasi. Aku sebetulnya cocoknya ke obligasi gitu, tapi juga jangan lupakan saham. Jadi bugs seperti jatuh cinta, keduanya harus saling melengkapi gitu. Waduh. Jas kelas. Betul. Jadi itu semua alangkah baiknya menjadi diversifikasi investasi sehingga saham pun ada, obligasi pun ada, deposito pun ada, emas ada, properti ada, semua ada gitu ya. Cuma tinggal seberapa persen dari masing-masing jenis investasi itu disesuaikan dengan karakteristik kita. Gitu. Berarti emang tergantung profil risikonya, Pak. Betul. Nah, berarti menariknya apa nih, Pak, kalau dari obligasi sendiri? Kalau obligasi sendiri adalah pendapatan tetap, itu udah jelas banget begitu ya. Kalau obligasi jenis retail, teman-teman dapat bunganya itu setiap bulan. Oh gitu. Setiap bulan itu akan masuk ke tempat rekening teman-teman. Kalau di saham kan kita cuma dua ya. Satu itu selisih harga, gitu kan kalau untung ya. Tapi betul. Kita aminkan untung dong ya. Amin. Yang kedua dari dividen kan begitu. Gitu. Nah, kalau di obligasi ada dua jenis juga. Kalau obligasi konvensional dan bisa diperdagangkan berarti ada selisih harga, itu satu. Yang kedua dari bunga. Kalau misalkan tidak diperdagangkan ada bunganya yang kami yakin harus dikasih yang lebih tinggi. Tinggal bagaimana cara kita memilihnya tadi. Nah, melanjutkan yang tadi, teman-teman jangan lupa setiap kali ada obligasi retail yang nanti akan kembali terbit, tolong perbandingkan dulu dengan imbal hasil obligasi konvensional. Teman-teman bisa cek di Google gitu ya. Itu udah banyak sekarang. Jadi teman-teman tinggal compare apakah ini menarik atau tidak. Apakah ini cocok dibeli atau tidak. Satu atau dua, pilih aku atau dia yang engkau suka. Kan gitu. Jadi kita juga jangan melihat sebagai bunganya jauh lebih tinggi daripada deposito. Itu nggak cukup, teman-teman. Ada hal-hal lain yang harus kita perhatikan juga. Gitu. Berarti obligasi ini bisa dibilang kayak lagu anak-anak ya, Pak? Betul. Nabung jangan dihitung, tahu-tahu kita untung. Nah, betul banget tuh. Dan jangan lupa ya Bosku, kalau Bosku mau beli obligasi, belinya lewat Pilar Mas dong. Udah pasti orang-orangnya cepet, responnya cepet, langsung dilayanin. Sat, gitu kan? Beres, tiba-tiba untung aja. Terus kita nggak hanya cuman punya obligasi juga, kita sekarang udah punya satu, udah pasti tuh ya, main saham. Itu pasti udah dong. pasti. Jangan lupa main sahamnya di mana? Di Pilar Mas juga. Oke, kita punya Pilar Mas online trading. Yang kedua kita punya fixed income, didukung oleh research yang luar biasa gitu ya, yang tentunya. Yang keempat kita punya IB. Jadi bagi teman-teman nih yang punya usaha, baik itu usaha skala besar, skala kecil, skala menengah, UMKM sekalipun yang mau melantai, jangan sungkan untuk hubungi kita di sini. Gitu ya, Gitu, betul banget tuh Pak. Ayo, jadi bosku-bosku semua yang punya UMKM nih, usaha-usaha, langsung IPO aja nih. Itu tuh kemarin tuh tukang bubur IPO di sini langsung naik haji, tukang bubur naik haji gitu dia. Oke Pak Niko, ternyata sudah cukup nih ya pembahasan kita soal obligasi retail kali ini. Tentunya obligasi retail ini menarik banget ya kan. Terima kasih juga buat Pak Niko yang sudah menjelaskan secara detail nih apa sih obligasi retail, menariknya bagaimana, dan juga apa-apa aja keuntungan yang bisa didapetin dari obligasi retail. Oke Bosku, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Dadah.